munyuk. Wah, ikut. Ayo. Apa ini? Sebentar. Ikut. Ya, ini ada surat penangkapan dari para munyuk ini ya. Wah, dua wayang ini mau nyebut Tribrata ini. Kamu jangan sembarangan. Karena di atas Tribrata ada Bima. Wah, yang tetap kemudian menjadikan perhatian kepada kasus ini. Ya, itulah gosip atau isu yang disebar. Apakah itu yang benar? Hanya Dalang yang tahu. Apakah benar memang ada Bima alias Werkudara yang melindungi Kanjeng Raden Multimedia Telematika? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, malam hari ini Wayang Kulit kembali lagi menyapa netizen di seluruh Nuswantara. Terima kasih atas seluruh doanya ya, dan itu membuat saya bisa tampil lagi dengan wayang kulit yang ditunggu-tunggu. Dan hari ini kita mulai sebuah lakon yang menggambarkan beberapa peristiwa yang terjadi ya hari-hari yang lalu. Maka judulnya adalah bahwa ini adalah Bumi Goncang Ganjing pasca tahap kedua. Ya, kita mulai. Inilah peristiwa yang terjadi di bumi Nuswantara. Nuswantara yang kemudian asri, tenang, dan kemudian dengan kita ikuti selama ini adil dan merata, tiba-tiba digoncangkan dengan satu peristiwa. Kanjeng Raden Multimedia Telematika yang baru saja menjalankan sebuah perjalanan panjang dari Paris van Java ya. Kemudian ketika sedang santai ya, habis menjalankan ibadah pagi, ibadah subuh, mendadak didatangi oleh munyuk-munyuk. Wah, ini munyuk-munyuk. Wah, ikut. Ayo. Apa ini? Sebentar. Kanjeng Multimedia tanya, apa maksudnya? Ikut. Ya, ini ada surat penangkapan dari para munyuk ini ya. Wah, jadi di sini kalau dilihat sebenarnya munyuk-munyuk ini harusnya baik. Ada Anoman, ada Sugriwo, ada Subali, ya mereka itu seharusnya menjalankan tugas sebagai bolo munyuk dengan baik ya. Tapi munyuk-munyuk ini sudah dikuasai oknum yang jahat ya. Jadi mereka tiba-tiba mendatangi Kanjeng Raden Multimedia Telematika. Singkat kata, Kanjeng Raden Multimedia Telematika kemudian mengikuti apa yang dilakukan oleh para munyuk-munyuk ini ya, ikuti. Sementara itu ternyata di wilayah yang lain, wilayah yang gelap ini, nah ini adalah bumi kegelapan, tembok ratapan. Di sana di tembok ratapan ternyata Petro sedang kemudian merencanakan yang namanya pemufakatan. Jahat ini Petro ini, jahat ini. Karena Petro itu sedang akan merayakan Ambalwarso. Ambalwarso kok kemudian dengan melakukan penangkapan. Wah, ini parah ini. Petro rupanya sedang juga bisik-bisik kepada maksulin saja. Kamu diam-diam saja. Ya, ini bolo-boloku lagi mau merencanakan sesuatu yang jahat. Nah, lagi dikerjakan oleh munyuk-munyuk ya, yang itu yang ada di sana. Jadi itulah sebenarnya yang terjadi di balik tembok ratapan ini ya. Wah, ini terjadi pemufakatan jahat. Dan kenapa pemufakatan jahat? Karena memanfaatkan
Wah, inilah. Mereka adalah orang-orang yang seharusnya, wayang-wayang yang seharusnya mengemban misi penting sebagai aparat, ya. Mereka seharusnya aparat, bukan keparat, ya. Mereka itu kemudian dilapori oleh bola munyuk tadi. Siap dan, sudah, siap dan, sudah. Sudah kamu laksanakan. Sudah, tapi belum. Jangan ikut-ikut Petro, ya. Kok sudah, tapi sudah. Nah, mereka melaporkan apa yang kemudian terjadi. Sementara sebenarnya sudah diingatkan oleh Ksatria. Nah, gagah perkasa, ya, ini nama Ksatria Mandaguna Tribrata ini. Kalian juniorku, kalian harusnya mengemban yang namanya tugas murni, tugas penting yang itu. Wah, kan sudah pensiun, Satria sudah pensiun, nggak usah ribut. Kalian tuh nggak ngerti etika, harus ya hormati. Nah, ini pelajaran penting ini, ya. Mau sudah pensiun atau belum, hormati pangkatannya, ya. Jadi Satria ini pernah memegang jabatan sebagai orang nomor 2 di Tribrata, gitu ya. Ternyata itulah pendidikan budi pekerti. Tidak juga, padahal yang satu budi ya pekerti tapi nggak ada pekertinya, ya. Kamu harusnya tahu tentang budi pekerti, gitu ya. Wah, masa yang namanya Satria Tribrata ini kemudian harus melakukan pendidikan dan pengajaran lagi kepada para juniornya. Itulah yang terjadi, ya. Bahkan kemudian nanti Satria Tribrata ini difitnah, sudah melakukan perintangan. Nah, apa sebenarnya yang terjadi? Sebenarnya yang terjadi kembali kepada peristiwa yang lagi tren sekarang di bumi Nuswantara, yaitu Petro ini lagi mencoba ngeret-eret. Wah, akulah Gajah Mada. Dia ngaku-ngaku pengen kemudian dianggap sebagai orang yang ada kaitannya dengan Gajah Mada ini, ya. Wayang Gajah Mada ini. Padahal sebenarnya tidak, ya. Wah, kamu palsu, ya. Tapi dia pede betul. Wah, ini akan menggunakan Gajah Mada ini sebagai tamengnya. Wah, akulah Gajah Mada. Iya, itulah yang kemudian menjadi pemufakatan jahat yang terjadi di tembok ratapan ini. Jadi terjadilah pemufakatan. Sementara di balik itu, nah, ini yang terjadi. Para termol ini, wah, ini bergembira ria. Wah, ini para termol potong tumpeng katanya. Wah, mulai dari ada termol yang akulah yang sempat berjanji akan buka baju di depan kantor aparat. Kamu janji buka baju teh palsu. Kamu kalah kan? Saingan kalah kamu untuk kemudian sama Farlok. Kamu kalah 5 juta malah melarikan diri. Aku Banaspati. Kamu belum ada tokohnya seperti Banaspati. Tapi tokoh ini ada. Akulah Apokat. Pakai kartu Apokat yang kemudian ketahuan palsu kartu Apokatnya karena dia tidak memiliki pendidikan sebagai orang yang mengemban masalah hukum. Nah, sementara dia kasihan, dia nggak boleh tampil di layar TV. Inilah mawar. Sang Apokat mawar yang pernah pakai rambut palsu di rakyat bersuara, wayang bersuara. Ini antara wayang dan rakyat itu beti. Beti itu apa? Beda-beda tipis. Itu. Tapi kalau wayangnya tebel-tebel, ini kulit asli ini ya. Nah itu. Sementara yang lain ada yang lagi minta-minta. Lihatlah di kanal Ceboker Nusantara. Ada nomor rekening kita minta-minta. Sementara ini lagi panik. Ini namanya Licu. Aku lagi panik. Aku lagi dituntut. Aku membuat laporan palsu ternyata. Konangan.
itu. Wah, Licu bingung. Wah, tapi mereka kemudian sering ikut kompres. Wah, dengan si ini orang yang belolak-belolok advokat palsu. Sementara ini adalah ketua Cebokan Nusantara yang kalau kemudian mulai podcast dia selalu mengatakan, ya. Nah ini, siapa tahu kan? Siapa yang kalau podcast, ya, gitu. Nah ini. Toib, yang nggak pernah pulang ini Toib. Aku basnya sudah disita nih loh basnya. Berita acaranya sudah disita. Kepalanya kecil, perutnya besar. Cocok ini. Aku sering pakai tanda pangkat. Siapa dia? Sudah tahu semuanya. Ya, yang dia kemudian sekarang sering banget bikin hoax. Jangan lupakan aku. Ini Mak Lampir. Boleh dong. Ini Mak Lampir nih. Boleh dong. Itu. Ya, dia bisanya cuman boleh dong. Gitu. Daripada itu lawyer yang sukanya apalan. Lah kamu tuh nggak apal. Mau jadi lawyer kok nggak apal pasal. Bisanya cuman boleh dong. Gitu. Dia jauh mending lawyer yang apal. Dia itu KUHP berjalan. Ya, rumus berjalan itu pinter itu, kampusnya asli. Kamu katanya palsu juga ijazahnya, ya, dari universitas yang katanya kaldun itu. Kaldun Pak Kadrun? Nggak mungkin kalau Kadrun, ya, lain itu. Wah, lama ini. Jadi mereka itu sebenarnya palsu ngumpul jadi satu. Termasuk aku. Weh, hidup lagi. Mon, kamu hidup lagi, Mon. Sengkumon. Sengkumon hidup lagi. Aku lagi barusan launching buku. Launching? Emang berani launching? Kan bukumu buku pesanan dari Petro, ya kan? Ini barusan nulis buku 700 halaman lebih. Buku palsu. Buku kok ditulis dengan pesanan. Jadi Petro ini barusan pesan buku kepada Sengkuni, ya. Ini benar-benar menghina dunia pendidikan, dunia ilmuwan. Buku kok pesanan sesuai dengan pesanan Petro. Nah ini, jadi dia, aduh malu aku Bu. Kemudian golong-komeng dia, dan dia kembali jadi zombie. Sepasang zombie. Sesama dokter palsu. Ini dokter ini kalau menurut surat atau WA yang dikirim ke Pak Yadi itu dia ditulis dokter juga itu ya. Ini zombie. Tapi mereka memang lagi pesta. Wah, mereka lagi yang namanya merayakan kemenangan katanya. Mereka merayakan kemenangan mereka. Karena apa? Karena katanya itu sudah berhasil. Munyok bola munyok tadi. Ya, wah, kemudian mereka pesta di sana. Potong tumpeng katanya. Ya, mereka katanya potong tumpeng. Yang terjadi di sini, wah, di tembok ratapan ini sambil merayakan yang lagi ambal warso katanya. Wah, ini Petro senang, surprise, aku dapat hadiah ulang tahun gitu. Jadi mereka lagi merayakan kemenangan dalam tanda kutip di tembok ratapan ini karena nanti akan digunakan untuk mengaku-ngaku Gajah Mada ini. Mereka mengaku sama Gajah Mada. Apalagi banyak kemudian yang ikut serta. Ini juga ini harusnya kena P48 ini harusnya. Ya, orang ini. Bahkan dia sedang dikatakan oleh tokoh yang ada. Ya, gitu. Wah, jadi ini kemudian. Nah, sementara ada juga nih tokoh-tokoh yang lain. Dan ini diikuti oleh orang-orang yang kemudian menggunakan tokoh-tokoh yang tidak dikenal. Banyak penumpang gelap di kasus ini. Wah, tokoh-tokoh ini tidak dikenal. Jelek-jelek banget wajahnya. Kemudian ini juga ada nih. Ini setan-setan, tuyul-tuyul pada muncul semua. Merayakan yang namanya proses ulang tahun yang lagi dirayakan oleh orang yang sedang menikmati kemenangan semu itu di tembok ratapan itu. Tapi itulah yang namanya
dunia bisa terbalik. Bumi bisa kemudian gonjang-ganjing. Kenapa? Karena yang namanya intan atau permata itu mau ditenggelamkan kapan saja, tetap dia akan bersinar yang ada. Dan sebenarnya tidak cukup kalau kemudian dikatakan hanya oleh Ugrasena, nggak usah nyebut nama kok Ugrasena, Tribrata saja ya, wah nggak usah disebut ya, meskipun itu sebenarnya tokoh-tokoh tadi ya, dua orang ini ya, dua wayang ini mau nyebut Tribrata ini. Kamu jangan sembarangan, karena di atas Tribrata ada Bima, wah, yang tetap kemudian menjadikan perhatian kepada kasus ini. Ya, itulah gosip atau isu yang disebar. Apakah itu yang benar? Hanya dalang yang tahu. Apakah benar memang ada Bima alias Werkudara yang melindungi Kanjeng Raden Multimedia Telematika? Atau itu hanya gosip yang dilakukan oleh para termul-termul ini? Nah, kenapa? Ternyata munyo-munyo ini, wah ini memang luar biasa. Sempat Kanjeng Raden Multimedia Telematika ini dibawa juga oleh munyo-munyo ini, dibawa ke sebuah tempat yang untuk menjadikan sehat. Dan alhamdulillahnya Kanjeng Raden Multimedia Telematika makin sehat, ya, makin sehat, makin semangat. Sehingga ketika dari pusat kesehatan itu, aparat itu, ya, kemudian dibawa lagi ke tempat untuk menuntaskan apa yang nanti akan kita lihat di dalam percaturan, ya, mencari keaslian dari Gajah Mada ini. Ya, jadi dia dibawa ke satu tempat yang kemudian sudah ditunggu oleh para termul-termul ini, ya. Pak, kemudian dari balik tembok ratapan, ternyata alhamdulillah bebaslah, ya, atau lepaslah Kanjeng Raden Multimedia Telematika ini dari tempat yang sudah diglorifikasi, ya, dan itu akan bisa membuat membuktikan apakah benar Gajah Madanya itu asli Gajah Mada atau palsu, ya. Jadi yang namanya tempat yang tadinya kelam, kusam, menjadi bersinar terang, dan disitulah muncul kembali Kanjeng Raden Multimedia Telematika dengan gagahnya dan kemudian siap mengabdikan kepada masyarakat, ya, untuk mengglorifikasi apa yang disebut penelitiannya, ya, untuk membuktikan ke depan. Memang ini belum selesai, kasus dan pewayangan ini belum selesai. Kenapa? Karena sebenarnya masih panjang perjalanan, dan Kanjeng Multimedia menghaturkan terima kasih kepada warga netizen plus 62, kepada para media, kepada para YouTuber, baik mainstream juga medianya ataupun media alternatif. Nanti akan membuktikan semuanya, ya, dan tetap di bawah yang namanya satrio-satrio ini, ya, Kesatria Mandraguna ini yang kemudian ada dan melindungi semuanya. Satrio-satrio mengatakan orang baik akan terus dilindungi, wayang baik akan terus dilindungi. Kesatria-kesatria melindungi orang yang disolimi, dikriminalisasi. Terima kasih satrio-satrio yang Mandraguna, ya. Dan di situ kemudian terjadi, wah, seperti bisa diduga, termul-termul ini ngamuk. Inilah termul-termul yang ngamuk. Wah, gimana itu bisa terjadi? Wah, kita pestanya bubar ini pestanya. Mereka pestanya bubarin. Wah, mereka pada marah-marah. Copot. Kemudian aparat, copot aparat. Wah, ada yang kemudian, saya harus, apa aku kudu muda lagi? Wah, buka baju, copot aparat. Nah, sampai ada satu yang kemudian bilang, bakar itu kantor itu, bakar itu. Nah, sampai dia sudah menyiapkan juga pembakaran terhadap kantor itu. Jadi kantor itu katanya akan siap dibakar.
Ya, mereka sudah menyiapkan pembakaran terhadap kantor itu. Sampai-sampai mereka sudah menyiapkan untuk kemudian terjadi pembakaran kantor. Ya, kita nanti akan lihat bagaimana kantor itu siap untuk dibakar. Ya gitu. Sudah siapkan api dari kantor itu. Wah, sampai dia sudah menyiapkan yang namanya api. Wah, api beneran ini. Wah, dia bawa api. Oh, itu Bang. Ini yang harus ditangkap. Ini orang dari namanya si Pritch, ya, Pritch boy ini, ya, udah siap membakar itu. Nah, padahal sebenarnya nggak boleh yang namanya bakar-bakaran itu. Inilah mereka yang terus, wah, sekarang mereka saling menyebarkan hoax gitu. Bahkan tidak hanya itu, hoaxnya dibantu oleh buta-buta ini. Wah, buta-buta ini mau keluar semua. Jadi ketahuan sekarang sebenarnya siapa buta besar di balik mereka. Ini buta-buta ini muncul semuanya. Ya, buta-buta galak, buta-buta ngawur. Wah, ini wayangnya banyak buta. Wah, ada buta warna putih, ada buta warna emas, ada buta warna macam-macam. Wah, aku buta-buta galak. Wah, banyak sekali. Wah, aku ada buta warna hitam, buta ireng aku ya. Buta-buta ini, tapi mau seberapa banyak buta-butanya? Wah, aku juga buta seperti ini. Insya Allah kalau ini namanya kejahatan dan kemudian keburukan, itu tidak akan menang terhadap kebenaran. Wah, aku buta-buta yang ada muncul tidak hanya termul. Buta-buta ini muncul. Ya, buta-buta ini dibaliknya siapa? Ya, Petro. Ayo pada keluar. Tapi buta-buta ini kales ing sambikolo. Ketika kemudian bumi ini kembali gonjang-ganjing. Karena apa? Karena yang namanya Raden Multimedia Telematika itu kemudian buta-butanya kentas ing sambikolo. Dan kemudian kita melihat bagaimana kemudian yang namanya kebenaran itu insya Allah akan muncul. Sekali lagi, ini belum selesai, ya. Tetap yang namanya satrio-satrio ini, meskipun tidak kemudian menampakkan jati dirinya, karena mereka itu adalah orang yang kemudian, atau wayang yang kemudian melindungi, ya, orang-orang yang kemudian wayang-wayang baik ini. Tapi ini akan terus tetap menggaungkan yang namanya kebenaran. Jadi satu pesan yang bisa disampaikan di sini adalah bahwa yang namanya keburukan itu tidak akan mungkin ya keluar. Jadi kalau kemudian tadi yang namanya orang yang mau membakar ini, nah ini bakar gitu. Nah kemudian di sini siap dia membakar. Wah, dia sudah menyiapkan yang namanya pembakaran. Wah, kemudian dia siapkan api untuk membakar. Nah, dia siapkan. Woi, ayo kita bakar kantor itu. Hehehe. Termul itu bisanya cuman bakar-bakaran. Tapi di tangan Satrio Mandraguna, yang namanya bakar-bakaran termul itu akan kemudian disulap menjadi hal yang baik, dan kemudian akan disulap menjadi hal yang bagus. Jadi kita persembahkan untuk warga Nuswantara, daripada membakar ya yang ada ya kantor, apalagi lebih baik kita persembahkan ya kusuma ini, bunga ini kepada warga Nuswantara. Tapi tetap yang namanya palsu itu harus tetap dikejar ya. Jadi keaslian, wah, Gajah Mada tadi yang kemudian itu menjadi yang katanya diaku-aku oleh bapaknya Fufafa. Kamu apalagi? Fufafa itu bukan hanya layangnya yang palsu, layangnya nggak ada, suratnya nggak ada. Ini nanti pasti akan diungkap di pagelaran wayang berikutnya. Waduh, susah. Aku konangan aku Fufafa. Ya, Fufafa nggak punya kisah, nggak punya ijazah. Rasa cemas, hidup penat, dunia gelap. Fufafa, maksudin saja. Ya, kamu nanti saatnya akan dimaksudin kamu. Ya, sudah pergi sana. Moral story dari kasus ini adalah
bahwa penelitian dan kemudian hal-hal yang sifatnya ilmiah tidak akan terkalahkan oleh kejahatan dan tidak akan terkalahkan oleh kebatilan. Semoga yang ada terjadi di bumi Nuswantara akan bisa kita jaga. Perjuangan masih panjang, perjuangan masih banyak kerikil yang ada, dan kita perlu kemudian tidak hanya minta kepada wayang-wayang ada, tapi kita berserah diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita bersyukur kehadiratnya, bahwa perjuangan ini akan terus kemudian jalan dan perlu masih membutuhkan supporting moral. Dan sekali lagi itu adalah terima kasih untuk semuanya. Bumi Goncang yang lain kelap-kelap. Itulah akhir dari cerita ini. Dan Kanjeng Raden Multimedia tetap tegas dan kemudian tetap tegar untuk kemudian melanjutkan amanah dari rakyat, dari netizen untuk semuanya. Matur nuwun, terima kasih atas semua dukungannya, dan kita lanjutkan perjuangan ini sampai kemudian menang di kemudian hari. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bumi Goncang Kanjeng, langit kelap-kelap, tancap kayon, selesai.